antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Padahal, sejak Rusia melakukan invasinya pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, konflik tersebut telah menimbulkan banyak sekali kerugian, baik secara moral maupun material bagi kedua belah pihak. Tak berhenti sampai di sana, imbas adanya konflik Rusia-Ukraina juga sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang seperti India, Meksiko, Brazil, termasuk Indonesia. Melonjaknya harga pangan menjadi salah satu contoh dampak buruk yang harus diterima. Berbagai upaya diploma internasional pun telah dilakukan, termasuk oleh Indonesia. Melalui kunjungan Presiden Joko Widodo pada Juni tahun 2022 lalu, Jokowi sempat menemui kedua kepala negara tersebut dengan membawa misi perdamaian. Namun sayang, upaya itu tak membuahkan hasil yang signifikan. Kini, upaya damai kembali digaungkan dunia internasional yang dipraksikan oleh salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, Arab Saudi. Pada Sabtu, akhir pekan lalu, Riyadh dikabarkan menjadi tuan rumah bagi sedikitnya 40 pejabat senior dari berbagai belahan dunia untuk menyelenggarakan pertemuan sebagai upaya mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Di satu sisi, Ukraina tentu saja menyambut baik pertemuan tersebut dengan harapan pertemuan itu mengarah pada dukungan Formula 10 Point Keep untuk menyelesaikan konflik yang mencakup penghormatan terhadap integritas teritorialnya dan penarikan pasukan Rusia dari wilayah yang diklaim Moskow telah dianeksasi. Kendati demikian, di sisi lain, Zelensky mengaku khawatir bahwa pertemuan itu akan meningkatkan tekanan negara-negara barat untuk merundingkan perjanjian damai dengan Rusia. Padahal, satu-satunya jalan bagi Zelensky menuju perdamaian adalah dengan mengalahkan Rusia. Seperti diketahui, selama ini Ukraina kerap meminta bantuan pasukan senjata ke sejumlah negara barat untuk melemahkan pasukan Rusia. Namun, puluhan negara yang menggelar pertemuan di Jeddah, Arab Saudi pada akhir pekan lalu justru menolak sikap Amerika Serikat yang terus-menerus memasok persenjataan kepada Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Praktis, dengan adanya penolakan tersebut, Ukraina akan semakin kesulitan berperang melawan Rusia. Apalagi, sejak jauh-jauh hari, Zelensky juga merencanakan serangan balik terhadap Rusia. Penolakan negara-negara terhadap pasukan senjata yang dilakukan oleh AS terhadap Ukraina bukan tanpa alasan. Pasalnya, banyak dari para mereka menilai semakin AS memasok persenjataan, maka selama itu pula konflik Rusia-Ukraina tidak akan berakhir. Seperti yang disampaikan oleh Celso Amorim, penasihat Presiden Brasil. Menurutnya, ini bukan hanya tentang konflik antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga tentang persaingan antara Barat dengan Rusia. Hal serupa disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Para pejabat di Rusia berpendapat bahwa dukungan Barat terhadap Kiev dengan cara memberikan pasokan senjata hanya memperpanjang pertumpahan darah di Ukraina. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan angka kematian tentara Ukraina yang menyentuh angka 43.000 kematian sejak Kiev memulai serangan balasannya di Donbas. Lantas, bagaimana menurut kalian terkait sikap Presiden Ukraina ini?